Pak Waalaikumsalam Mujib. warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Dindin. Ya, ya, apa kabarnya Pak Mujib? Alhamdulillah sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak Mujib. Ya Pak Mujib, eh Pak Mujib kan ini sudah mengikuti kegiatan pembekalan ya, dan ini sudah hampir selesai Pak Mujib. Iya Pak, betul. Oke, apa yang Pak Mujib rasakan nih setelah mengikuti pembekalan ini Pak Mujib? Wah, benar-benar banyak dapat ilmu baru dan jadi Mm-mm. tercerahkan juga, dan kita harus benar-benar berubah ini Pak. Istilahnya sebelum kita menjadi contoh calon guru penggerak, seenggaknya kitanya harus oke juga gitu Pak. Intinya itu yang saya tangkap Pak. Oke, Pak Mujib, bagaimana bisa nggak Pak Mujib diceritakan apa yang terjadi di lapangan begitu ya? Ya paling tidak jangan jauh-jauh deh. Apa yang terjadi di sekolah Bapak ya, dengan apa yang sudah kita dapatkan ya, kira boleh diceritakan Pak? Seperti Iya. apa Pak? Kondisi di sekolah saya nih, kalau yang saya lihat, ini sekaligus akan jadi target ke depannya, mungkin target pribadi saya mungkin Pak ya. Baik baik. Jadi, kebetulan di tengah pandemi ini, 1 tahun pandemi ini saya alhamdulillah aktif membuat video pembelajaran gitu Pak. Wah, Aktif subhanallah. membuat video pembelajaran, Alhamdulillah. tapi itu maksudnya, sepertinya masih kurang efektif dan efisien, kurang tahu kenapa saya nih. Istilahnya video pembelajaran yang saya buat, tapi banyak yang nonton sepertinya siswa orang, bukan siswa saya sendiri. Itu yang kadang bikin sakit hati, Pak. Oh, begitu. Iya. Oke, begitu. Oke. Tapi ya mungkin sepertinya harus lebih membuat, karena yang saya lihat mungkin anak-anak, terkadang video pembelajaran mungkin capek ngetik Google Classroom-nya lagi atau buka WhatsApp segala macam, kadang-kadang tertutup segala macam. Jadi mungkin sepertinya saya ingin buat bahan ajar yang kira-kira lebih efisien, lebih fleksibel bagi peserta didik gitu, Pak. Oke. Oke, jadi Jadi itu. Ya. siswa bisa membuka di mana saja, kapan saja, dan bahan ajar itu bisa lebih menarik juga bagi siswa, sehingga HP yang mereka gunakan itu inginnya ya lebih banyak untuk hal produktif, bukan hanya untuk main game seperti yang terjadi sekitar saat ini saya rasakan. Oke, baik baik Pak Mujib. Ya sebentar deh, ini bagus juga itu ya bahan ajar. Tapi saya kok jadi ini ya, semakin penasaran ini ya. Tadi Pak Mujib menyampaikan, Pak Mujib sudah membuat video pembelajaran yang banyak, tetapi yang menonton itu malahnya kebanyakan siswa-siswa dari sekolah lain begitu ya. Nah, Iya, Pak. menurut Pak Mujib, kira-kira apa ya kendalanya itu? Apa kendala daripada siswa Pak Mujib itu bisa sampai tidak ini ya? Mungkin, atau kalau boleh tahu berapa persen deh yang nonton kira-kira nih, kalau dipersenkan? Kalau Berapa yang persen nonton dari sih, siswa Pak Mujib sendiri? Siswa Pak Mujib ada di kelas kalau misalnya ada yang 20 atau ada 30, berapa persen kira-kira? kalau yang nonton sih prediksi saya masih di bawah 50%, Pak. Oh, berarti di bawah Heeh. angka 15 ya Pak Mujib Iya, ya? di bawah Oke. 50%. Heeh. Jadi Kira-kira memang, kalau boleh dijelaskan faktor apa deh kira-kira yang membuat mereka malas untuk nonton atau nggak nonton gitu? wah, kurang paham juga. Mungkin pertama di sini itu kendalanya mindset orang tua siswa tentang pendidikan masih rendah, Pak. Oh, mindset orang Jadi tua. masih rendah sekali. Nah, sebagian orang tua masih pendidikan itu ya udah yang penting dapat ijazah, belajar nggak belajar ya nggak dipikirin oleh orang tua gitu. Satu. Yang kedua, Oke. pola pikir anak-anaknya itu, Pak. Jadi mereka tuh masih anggapan, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, mereka masih sering beranggapan ya kalau nggak sekolah ya udah berarti libur. Kalau libur ya berarti bebas, malam mau begadang sampai kapanpun, bangun kesiangan juga nggak masalah. Kedua, ketiga ya tadi kontrol orang tua yang masih sangat rendah gitu, Pak. Jadi kontrol orang tuanya ini benar-benar rendah sekali. Karena kita tahu di tengah pandemi ini kesuksesan peserta didik tidak bisa dari peran guru saja, harus dari orang tua mengontrol anak didiknya di rumah juga ikut membantu. Nah, ini masih menurut saya yang satu masih sangat rendah sekali. Gitu, Pak. Oke, baik 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 ya itu. Jadi dua berarti ya Pak Mujib menyampaikan masih satu orang tua, yang kedua siswa gitu ya. Oke Iya, Pak Pak. Mujib, dengan dua masalah tadi yang sangat-sangat jelas masalahnya, kira-kira
Ya kira-kira apa ya yang bisa Pak Mujib lakukan itu? Apa yang bisa Pak Mujib lakukan? Ini kita untuk katakanlah untuk meningkatkan partisipasi siswa anak dalam menonton ini ya. atau Tadi dalam kan belajar ada dua istilahnya. masalahnya, ada dua, atau untuk menyelesaikan dua masalah itu kira-kira apa yang bisa dilakukan, Pak Nah, Mujib? kalau saya kurang paham juga karena ketika diskusi dengan teman-teman semua juga itu mereka rata-rata seperti Google Classroom atau di WhatsApp, mereka istilahnya hadir mah hadir, istilahnya ketika ngisi daftar hadir hadir, tapi pengumpulan tugasnya itu sangat sedikit sekali. Pengumpulan tugasnya sangat sedikit dari rekan-rekan guru semua. Setelah diskusi, ayo coba kita undang orang tua, kita diskusi dengan orang tua diundang. Kita sudah pernah juga mengundang orang tua. Orang tua diundang ya, tapi sama. Ketika orang tua diundang, yang datang ya yang siswanya rajin-rajin juga. Oh Yang gitu. orang tua siswanya nggak rajin ya nggak datang juga gitu akhirnya. Karena kadang-kadang mereka malah kadang-kadang berpikiran gitu. Pasti suruh bayaran lagi nih. Akhirnya gitu. Padahal ketika mereka datang ke sekolah nggak selamanya untuk bayaran gitu. Mindset itu seperti itu. Bahkan yang nggak datang kita kasih undangan berikutnya. Kasih undangan berikutnya yang nggak datang lagi juga gitu, Pak. Kita sudah melakukan seperti itu. Oke. Tadi sempat disinggung ya sama Pak Mujib ya. Kira tadi apa yang akan dilakukan ya? Karena tadi mungkin tadi apa tadi Pak Mujib ya yang akan dilakukan itu selain video itu tadi? Membuat bahan ajar sih rencananya, Pak. Bahan ajar. Membuat bahan ajar ya, membuat bahan ajar. Oke. Kira-kira kalau boleh tahu Pak Mujib, bahan ajar seperti apa nih yang akan dibuat nih? Nah, apakah bentuk juga itu ya rencana coba mungkin paham, dengan apa misalnya berbentuk katakanlah hard copy berupa buku, modul pembelajaran atau apa mungkin Pak Mujib yang ada di perencanaan Pak Mujib? Kalau saya rencana kira-kira karena saya video pembelajaran sudah ada, rencananya agar memudahkan siswa ingin membuat buku digital gitu, Pak. Oh, buku digital. Jadi buku digital. Buku digital itu dalamnya tuh ada materinya, ada video pembelajarannya, ada penilaian interaktifnya juga. Jadi inginnya buku digitalnya itu lengkap. Jadi selama ini kan kita melihat buku LKS segala macam kayaknya tampilannya kurang menarik, apalagi siswa generasi sekarang itu lebih suka membaca di HP dibandingkan membaca konvensional seperti biasa gitu yang saya lihat. Saya beranggapan apakah buku digital bisa efektif ya saya kurang tahu juga gitu Pak. Jadi depannya mencoba membuat buku digital yang bisa digunakan oleh peserta didik yang di dalamnya dibuat semenarik mungkin, yang ada materinya, ada video pembelajarannya, sekaligus ada penilaian interaktifnya juga. Oke, jadi ini mungkin tadi dikatakan kan Pak Mujib sudah biasa membuat video pembelajaran, lalu dikembangkan video itu dimasukkan kepada nanti ini ya Pak Mujib rencananya pada buku digital yang akan dibuat ya. Iya. Ya, oke Pak Mujib, ini masih sedikit lagi Pak Mujib ya. Iya, Pak. Ya, sedikit Pak. lagi. Kira-kira untuk ini kan rencana Pak Mujib akan membuat video, buku digital ya, buku digital. Kira-kira apa nih ya? Kira-kira kekuatan apa ya, atau mungkin talenta atau kelebihan apa nih ya yang Pak Mujib punya sekarang ini ya, sampai Pak Mujib ini sampai akan merencanakan buku digital ini? Pertama kebetulan ya saya suka IT juga gitu Pak, itu satu. Kedua, kebetulan saya sudah searching juga aplikasi-aplikasi pembuat buku digital dari mulai flipbook segala macam, dan akhirnya saya menemukan aplikasi cuma belum dieksekusi ini karena tapi sudah melihat sekilas dia bisa membuat buku digital itu dari PowerPoint biasa. Jadi, aplikasi apa itu Pak? Kalau boleh tahu Pak Mujib?
aplikasi Softly apa gitu. Jadi saya udah lihat juga, cuman intinya ya itu pelatihannya berbayar gitu. Saya baru ngeliat sekilas cara pembuatannya Berbayar ya. dia, tapi ukuran berbayar masih terjangkau lah. Jadi Iya, iya, dia iya. itu pembuatannya dari PowerPoint biasa, nanti baru bisa diekspor gitu ke media webnya gitu, seperti itu. Jadi Oh, nanti bagus jadi banget buku ya. digital yang berbasis web, tapi juga nanti ketika saya tanya-tanya pengembangnya, kalau di HP kira-kira bisa nggak? Ya bisa juga nanti dibuka di HP dalam bentuk aplikasi atau bisa nanti pakai aplikasi tambahan katanya gitu. Oke, oke. Kira-kira Pak Mujib ini yang terakhir, mungkin yang terakhir Pak Mujib ya. Ini itu kan mimpi Pak Mujib itu besar ya, membuat aplikasi digital, aplikasi tadi buku digital ya. Nah, kira-kira kalau untuk itu kira-kira ini Pak Mujib perlu dukungan siapa nih kira-kira, dan apa kira-kira yang bisa mereka kontribusi gitu ya, yang bisa mereka support gitu untuk Pak Mujib. Yang pasti ketika misal kita sudah membuat buku digitalnya, misal buku digital sudah jadi, nah rencananya sebelum disebarkan, saya inginnya supaya bisa di cross check dulu oleh teman-teman MGMP, oleh teman-teman guru yang lain, kira-kira bagaimana kualitas isinya, kira-kira apakah masih ada yang sesuai atau bagaimana, jadi supaya ada perbaikan ke depannya. Satu, kedua, kalau bisa juga ada ahli media yang bisa melihat juga gitu. Jadi kira-kira tampilan yang bagusnya seperti apa, menggunakan jenis huruf apa istilahnya supaya enak dilihat, pewarnaannya seperti apa ininya, sebagai ada ahli media juga yang semoga bisa diajak kerjasama juga. Dan yang berikutnya pasti ada sampel kecil dari siswa gitu. Ini penting banget, sampel kecil dari siswa. Bagaimana siswa dikasih buku digital ini, apakah mereka tertarik atau bagaimana? Nah, nanti hasilnya itu bisa jadi masukan buat saya pribadi sekaligus ke depannya sebelum bisa disebarkan ke yang lain yang lebih banyak lagi. Jadi bisa kita perbaiki dulu sehingga biar hasilnya lebih maksimal gitu, Pak. Oke, berarti kalau dipersenkan nih Pak Mujib nih, kalau berbicara persentase lah kira-kira atau apa gitu, kira-kira seberapa yakin nih Pak Mujib terhadap rencana besar yang akan Pak Mujib lakukan ini? Harus yakin Pak, berarti Pak. Berarti berapa persen nih kalau dipersenkan nih? Lihat dukungan-dukungan tadi gitu ya. Kalau saya sih di atas 90% Pak, insya Allah Pak, bisa Pak. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Pertama ya harus optimis, itu jelas Pak ya. Kedua, insya Allah ketika kita niat, insya Allah pasti dukungan itu akan banyak dari berbagai pihak. Itu yang saya yakin. Oke. Ya, baik-baik. Ya, terima kasih Bang Mujib ini ya, luar biasa nih, kita kurang lebih 10 menit ya ini kita diskusi dan ngobrol-ngobrol di forum ini. Oke, saya cukupkan dulu Bang Mujib ya. Mudah-mudahan nanti di sesi lain kita bisa bertemu lagi dan kita bisa membicarakan hal-hal yang produktif lainnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.